Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa CMC Channel yang budiman, Gunung Lawu mungkin bisa dibilang sebagai salah satu puncak yang paling indah di Indonesia. Sehingga di Gunung Lawu ini memiliki banyak hal yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Entah kondisi geografisnya yang unik dan sangat khas, atau beberapa bangunannya yang bersejarah. Selain sejarah dan keindahannya, ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Berikut ini beberapa mitos Gunung Lawu yang wajib Anda patuhi dan ketahui. Tapi sebelum lanjut, saya mengingatkan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Dan mitos yang pertama, bertemu dengan burung jalak gading. Burung jalak gading adalah salah satu hewan khas yang ada di Gunung Lawu. Dan si burung satu ini sering dikaitkan dengan mitos di Gunung Lawu tersebut. Katanya sih kalau bertemu dengan burung jalak gading maka itu menjadi pertanda yang baik. Tapi sebaliknya kalau tidak bertemu, keadaannya akan menjadi tidak terduga. Burung ini muncul bila hati para pendaki tulus, tidak punya maksud yang bukan-bukan di Gunung Lawu tersebut. Dan mitos yang kedua, jangan pernah ngomong yang aneh-aneh ketika berada di Gunung Lawu. Konon katanya Gunung Lawu ini memiliki ruh dan jiwa, jadi ia seakan-akan hidup. Lantaran hidup, jadi Gunung Lawu tersebut bisa mendengar semua suara yang berada di punggungnya, termasuk para pendaki. Sehingga ada mitos yang mengatakan jangan sampai kita bicara yang aneh-aneh di Gunung Lawu, karena mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya mendaki terlontar kata-kata capek, nggak kuat dan sebagainya. Misalnya juga saat berkemah mengeluh dingin dan semacamnya. Dan sangat dianjurkan juga buat para pendaki untuk berperilaku sopan saat berada di Gunung Lawu dan menjaga etika dan attitude-nya tanpa merusak ekosistem yang ada di Gunung Lawu tersebut. Dan mitos yang selanjutnya, usahakan mendaki dengan jumlah genap. Sebelum mendaki ke Gunung Lawu, alangkah baiknya jika diperhatikan dulu soal jumlah personil yang akan berangkat menuju Gunung Lawu. Usahakan jumlahnya selalu genap berapapun itu. Pasalnya, kalau mendaki jumlahnya ganjil, maka akan terjadi kesialan-kesialan ke depannya. Memang terdengar seperti sangat mustahil, tapi pada kenyataannya tersebut sering terjadi. Ketika satu rombongan berangkat dengan jumlah ganjil, mereka pasti mengalami hambatan. Entah satu orang tersesat, terkilir, dan banyak kejadian-kejadian ke depannya yang tidak terduga. Selain burung jalak gading, kupu-kupu juga menjadi mitos di Gunung Lawu. Bila para pendaki hatinya bersih, maka akan bertemu dengan kupu-kupu tersebut. Menurut warga sekitar, kupu-kupu tersebut membawa keberuntungan. Tapi kalau para pendaki tidak bertemu, maka akan keadaannya menjadi tidak terduga. Bila Anda bertemu kupu-kupu di Gunung Lawu tersebut, jangan pernah menangkapnya atau sekedar iseng melemparinya. Kalau Anda iseng melemparinya, maka bersiaplah Anda untuk menerima kesialan-kesialan di Gunung Lawu tersebut. Demikianlah beberapa mitos tentang Gunung Lawu, dan masih banyak mitos-mitos yang lain yang wajib pendaki ketahui tentang Gunung Lawu tersebut. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.